Halo guys, balik lagi ke Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua versi novel Again the Sky Supreme. Setelah sebelumnya Sekte Huangfu berhasil memenangkan kompetisi pemurnian pil, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Ruyan Wuji terdiam beberapa saat, menenangkan suasana hatinya yang kesal, dan berkata dengan lantang. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa Tan Yun telah berhasil menyempurnakan pil suci kelas terbaik dan mencetak 800 poin. Dan hasil dari sekte Huangfu Shengsong di game ketiga total 2460 poin. Menambahkan 5890 poin dalam 2 game pertama, sekte Huangfu mencetak total 8350 poin. Sekte Huangfu memenangkan juara pertama dalam keterampilan pil hari ini. Kompetisi keterampilan pil Istana Jiwa Ilahi dengan skor total 7700 poin menjadi peringkat kedua, dan Sekte Abadi mencetak 7460 poin sebagai peringkat ketiga. Secara alami, Ruyan Wuji tidak akan mengatakan yang terakhir, itu sangat jelek bukan? Pengumuman hasil membuat divisi pil Sekte Huangfu bersemangat. Mereka memandang Tan Yun di platform tinggi dan mata mereka menunjukkan pemujaan yang dalam. Mereka tahu bahwa teknik pil Sekte Huangfu adalah hasil dari Tan Yun sendiri. Tan Yun, kamu memang murid yang mempesona dari Sekte Huangfu. Dan Tai Swangsong tersenyum dan berkata, kebaikan yang telah kamu buat akan selalu diingat di hati saya. Kamu tidak hanya akan diberi hadiah setelah kembali ke sekte. Murid mengerti, terima kasih kepala sekte, jawab Tan Yun sambil membungkuk dalam-dalam. Divisi pil dapat memenangkan hadiah pertama, itu adalah kemuliaan bagi semua orang di divisi pil. Tanpa usaha dan dukungan semua orang, kemenangan ini tidak akan pernah tercapai. Tan Yun mengungkapkannya dengan sangat jelas. Murid-murid divisi pil tahu bahwa saudara Tan meminta penghargaan kepada setiap orang daripada mengambil pujiannya sendiri. Semua orang mengerti bahwa Dan Tai Swangsong secara alami juga tahu pada saat ini ketika dia melihat Tan Yun, dia menyukainya di dalam hatinya. Baiklah, seluruh murid divisi pil dan ketua Sen, Master Sekte ini akan memberikan hadiah. Sen Shubing bangkit dari tempat duduknya dan berlutut ke arah Dan Tai Swangsong. Terima kasih Master Sekte. Lo Fan, Song Hong, dan 50 murid divisi pil lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar membungkuk kegirangan. Dan Tai Swangsong meminta semua orang untuk berdiri, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Tan Yun, sejauh mana keterampilan pemurnian pil kamu telah tercapai? Master Sekte, sebelum murid memasuki Sekte Suci, setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi bersama guru, murid ini telah mencapai alkemis hebat tingkat suci. Tan Yun berkata tanpa ragu. Kemudian, murid memasuki sekte selama lebih dari 4 tahun dan tidak mempelajari alkimia. Jadi, murid masih hanya seorang alkemis suci. Mendengar ini, Dan Tai Swangsong penuh pujian. Itu tidak buruk, itu adalah seorang master terkenal yang membuat murid yang tinggi. Dengan keterampilan alkimiamu, kamu sudah dapat memenuhi syarat untuk posisi penatua divisi pil Sekte Gerbang Dalam. Apakah kamu mau menjadi kepala divisi pil Gerbang Dalam? Mulai sekarang kamu bisa mengajari murid sekte teknik alkimia. Kebangkitan murid divisi pil Gerbang Dalam akan kuberikan padamu. Lagi pula, kepala Sen telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat rendah, dan saya akan mempromosikannya menjadi tetua Gerbang Abadi. Segera setelah ucapan ini keluar, semua murid dan kepala divisi sekte Huangfu terkejut. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte sangat menghormati Tan Yun dan ingin secara pribadi menunjukkan sebagai kepala divisi pil Gerbang Dalam. Ketiga kepala divisi lainnya menyesal karena saat Tan Yun masih menjadi murid luar, dia sudah menjadi seorang alkemis suci. Saat ini, mereka bertiga menyesalinya dan mereka ingin kembali ke masa lalu. Kembali ke hari ketika 9 kepala Gerbang Dalam pergi ke gerbang luar untuk memilih murid lebih dari 2 tahun yang lalu. Mereka membawa Tan Yun yang tidak diinginkan siapapun. Di antara ketiganya, Murong Sisi merasa paling tertekan karena Zhong Wuxiu pernah berlutut di hadapannya dan memintanya untuk menerima Tan Yun, tetapi dia menolaknya. Pada saat ini, Murong Sisi berspekulasi bahwa karena keterampilan pil Tan Yun mencapai alkemis agung peringkat suci,
maka keahlian memurnikan senjatanya mungkin bukan Master Agung peringkat menengah, tetapi Master Agung peringkat suci juga. Benar-benar sebuah candaan. Di mata Dante Swansong secara pribadi menyebut Tan Yun sebagai kepala gerbang dalam divisi Pil. Itu seperti tamparan tak terlihat di wajah menampar pipi ketiga orang itu. Tepat ketika semua orang di sekte Huangfu berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih dan menerimanya, sebuah adegan membingungkan terjadi. Tan Yun tampak tersanjung ketika dia berlutut ke arah Dante Swansong. Dia dihentikan oleh Dante Swansong sambil tersenyum. Master Sekte ini berkata, "Kamu tidak perlu sujud kapan saja, kamu hanya berdiri dan menerimanya saja." "Terima kasih Master Sekte." Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, "Master Sekte, murid ini jarang belajar dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola divisi Pil gerbang dalam." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dante Swansong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kepala ini membiarkan Subing membimbingmu sampai kamu dapat sepenuhnya memikul beban." Tan Yun pun kembali menjawab, "Master Sekte, tolong ambil kembali. Murid benar-benar tidak dapat menanggung beban ini. Murid hanya ingin berlatih keras dan melayani sekte dengan prestasi di masa depan." Tan Yun secara alami tidak akan menjadi kepala sekte gerbang dalam divisi Pil. Yang sangat dia butuhkan adalah sumber daya pelatihan, bekerja keras untuk balas dendam. Dia tidak ingin terganggu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Selain itu, ketika dia mengenakan kasa dingin nafas kura-kura, dia mengetahui dari Shen Subing bahwa kepala gerbang dalam divisi Pil tidak memiliki banyak kekayaan. Tentu saja, jika dia menjadi Master Sekte Huangfu, dia akan sangat bersemangat. Melihat Tan Yun tidak bersikeras melakukan ini demi ketenaran dan kekayaan, Dante Swansong sangat menyayangi Tan Yun. Dia tiba-tiba memikirkan putri satu-satunya, yaitu Dante Xian'er. "Oke, sepertinya kepala sekte ini tidak bisa memaksamu. Ngomong-ngomong, Tan Yun, berapa umurmu tahun ini?" "Master, murid ini berusia 20 tahun. "Apa? Begitu muda sudah tingkat ke-9 alam jiwa janin? Dan dia masih seorang alkemis hebat tingkat suci." Dante Swansong tercengang dan kemudian dia memikirkan guru Tan Yun. Dia memikirkan bakat yang begitu luar biasa. Ada juga guru dengan latar belakang yang dalam, sehingga Tan Yun cocok untuk anaknya. Dante Swansong tersenyum dan memuji. "Masa depan tidak terbatas. Master Sekte ini optimis tentangmu." "Terima kasih atas bantuan Anda." Murid tersanjung, jawab Tan Yun. Tan Yun menolak posisi kepala gerbang dalam divisi Pil dan semua orang di sekte Huangfu merasa luar biasa. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun tidak memiliki ambisi dan cita-cita luhur. Di akhir pertukaran antara Dante Swansong dan Tan Yun, Sugeyu dan Ruyan Wuji sedang menjelaskan kepada murid yang berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Meskipun divisi Pil dari sekte Huangfu memenangkan kejuaraan dan memimpin, Sugeyu dan Ruyan Wuji tidak peduli. Di mata keduanya, pertandingan senjata, jimat, dan formasi, sekte Huangfu akan dikalahkan. Dan pada akhirnya dia masih tidak bisa mengubah belenggu yang telah menjadi dasar dari 4 keterampilan selama ribuan tahun. Ruyan Wuji berhenti di platform tinggi dan berteriak, "Semuanya diam!" Kompetisi besar dibagi menjadi 3 pertandingan. Pertandingan pertama, identifikasi senjata, dibagi menjadi 3 babak. Pertandingan kedua, pengetahuan senjata, dibagi menjadi 2 babak. Di game ketiga hanya ada 1 pertandingan. Di game pertama ada 50 murid dari tingkat jiwa janin di Istana Ilahi. Model dari 3 putaran kompetisi senjata sama dengan 3 putaran alkimia. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada pilihan untuk membedakan harta karun dengan mata tertutup. Lagi pula, banyak senjata ajaib tidak berbau dan tidak dapat dibedakan. Segera sekte abadi, istana jiwa, dan 50 murid masing-masing berdiri di tengah platform tinggi. Hanya ada 49 orang di kapal sekte Huangfu. Selain Gongsun Roxy, andalan Murong awalnya memiliki 3 orang jenius, yaitu Cao Bin, Zhong Hantong, dan Wang Lun. Cao Bin telah dikalahkan Tan Yun di Gunung Changling sebelum kompetisi, jadi dia tidak ikut. Dan Zhang Hantong dibunuh oleh Toba Zantian dari sekte abadi. Lebih dari 2 bulan lalu, Cao Bin tidak datang, jadi dia digantikan yang lain. Belakangan Zhong Hantong meninggal, jadi sekarang hanya tersisa 49 orang.
Zhong Wuxiao adalah murid dekat Murong Sisi. Dia telah dibudidayakan oleh Murong Sisi selama lebih dari 2 tahun. Meskipun dia sekarang menjadi pengrajin tingkat rendah, dia tidak bisa bermain dan harus menonton. Kepala Divisi Pil Gerbang Abadi Sekte Huangfu adalah kakek dari Gongsun Roxy. Awalnya dia khawatir Gongsun Roxy akan keluarkan semua dan akhirnya skor divisi senjata akan melampaui divisi pil. Karena itu di Gunung Murong, dia diperintahkan untuk menekan kekuatan ke master tingkat rendah. Sekarang, Gongsun Roxy tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, skor akhir tidak akan melebihi skor divisi pil. Jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya sebagai master tingkat menengah. Master Sekte mengumumkan bahwa di game pertama dari seni senjata resmi dimulai, ucap Ruyan Wuji. Ketika Sugeyu mendatangi 150 murid, dia berkata, murid Sekte Huangfu dan Sekte Abadi akan dinilai terlebih dahulu. Waktu penilaian adalah 10 nafas dan 10 poin untuk setiap pertanyaan. Cincin Qiankun Sugeyu menyala, pedang terbang seputih salju keluar dari udara tipis tangannya, dan segera pedang terbang itu perlahan melayang di depan 150 orang. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, pedang terbang, senjata roh atribut air yang luar biasa. Setelah 10 nafas, penilaian selesai dan 150 orang menyerahkan slip giok. Dantai Xuanzong mengerutkan kening. Setelah membaca jawabannya, Sugeyu mengumumkan, Sekte Huangfu, Gongsun Roxy, Wang Lun, 16 orang lainnya menjawab dengan benar dan mencetak 160 poin. Sekte Abadi, Gao Wan Yu, dan 39 orang menjawab dengan benar dan mencetak 390 poin. Setelah itu, Ruyan Wuji mendatangi 150 orang dan mengeluarkan pisau besar berwarna merah menyala dari cincin Qiankun, memungkinkan murid-murid Sekte Huangfu dan Istana Jiwa Ilahi untuk mengidentifikasinya. 10 nafas kemudian, ketika hasil penilaian diumumkan, wajah Dantai Xuanzong menjadi semakin jelek. Karena kali ini, Sekte Huangfu hanya mendapat 15 jawaban benar dan mendapatkan skor 150 poin. Sedangkan Sekte Abadi mendapat 41 jawaban benar dan mendapat skor 410 poin. Mengambil napas dalam-dalam, Dantai Xuanzong datang ke kerumunan mengeluarkan tombak hitam legam dari cincin Qiankun dan meminta murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah 10 nafas, 100 murid menyerahkan slip giok dan Dantai Xuanzong melihat hasil dan merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Dantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, dari 50 anggota Sekte Abadi, 39 diantaranya mendapat 390 poin, ditambah 390 poin sebelumnya, jadi skor kumulatifnya adalah 780 poin. Ada 50 orang di Istana Jiwa Ilahi, 42 diantaranya mendapat 420 poin untuk jawaban yang benar. Ditambah skor sebelumnya 410 poin, skor kumulatifnya adalah 830 poin. Sekarang kepala sekte ini mengumumkan bahwa di game pertama dari game pertama teknik senjata, Istana Jiwa Ilahi memimpin dengan 830 poin, Sekte Abadi tertinggal 780 poin, dan Sekte Huangfu untuk sementara menjadi yang terakhir dengan 310 poin. Dantai Xuanzong menarik nafas dalam-dalam dan duduk. Ruyan Wuji berkata dengan lirih, ada perbedaan 50 poin antara sekte kami dan Istana Jiwa Ilahi. Ini bukan pertanda baik. Lalu dia mengumumkan, sekarang game kedua dari game pertama pengetahuan senjata, cepat mengidentifikasi dan menjawab. Istana Ilahi, Sekte Abadi, dan Sekte Huangfu masing-masing mengirim muridnya. Peserta harus secara akurat menyebutkan tahun, atribut, dan nama bahan pemurnian. Tujuan penilaian ini adalah untuk memverifikasi pengetahuan dari 2 sekte dan 1 istana, jenius pemurnian gerbang dalam. Pada saat yang sama, sebagai orang yang memurnikan, bahan pemurnian harus dikuasai oleh semua orang. Kita harus hafalkan prinsip berbagai obat mujarab. Setelah Ruyan mengatakan sesuatu, dia melihat ke arah sesepuh agung dari gerbang dalam Sekte Abadi dan bertanya, siapa dari sekteku yang akan bertanding? Penatua Agung merasa sakit hati ketika dia berpikir bahwa Toba Zantian yang dibunuh oleh Tan Yun adalah seorang master besar tingkat tinggi dan satu-satunya master tingkat tinggi di antara murid-murid dalam Sekte Abadi. Master Sekte, sekarang muridku Zantian sudah pergi. Yao Xin hanya bisa bertarung. Di antara murid-murid dari gerbang dalam Sekte Abadi, ada 29 master menengah dan Yao Xin adalah yang paling menonjol. Ya, Ruyan Wuji menghela nafas, wajahnya tegak. Yao Xin harus bertanding.
Murid Patuh, seorang wanita dengan rok hijau yang seperti bunga, datang ke tengah platform tinggi. Saat ini, Sugeyu berkata dengan acuh tak acuh, "Guiyi, kamu akan datang untuk bertanding." Murid Patuh, seorang pemuda berjubah putih yang kokoh, berjalan dengan tenang ke tengah platform tinggi. "Sisi, siapa yang lebih baik di sekteku?" Dante Swansong memandang ke samping ke arah murung Sisi di kursi. "Apakah sekteku memiliki master menengah?" Master sekte, Roxy dan Wang Lun sama-sama master level rendah. Murong Sisi berdiri dan menjawab dengan rasa malu di wajahnya. "Ini semua master rendah?" Dante Swansong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berhenti berbicara. "Roxy, Wang Lun, siapa di antara kalian yang akan bertanding?" Murong Sisi memandang Gong Sun, Roxy, dan Wang Lun. Wang Lun menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Murong Sisi. Penampilannya sebenarnya telah menjawab, "Guru, murid datang untuk bertarung." Wajah menakjubkan Gong Sun Roxy menunjukkan ekspresi serius dan penuh harapan. Dia menikmati pengerjaan dasar dan tahu segalanya tentang bahan kerajinan. Dia yakin bahwa dia tidak lebih buruk dari Li Guiyi dan Yao Xin dalam mengidentifikasi bahan kerajinan. Pada saat ini, Gong Sun Roxy tidak memberitahu Murong Sisi bahwa dia adalah master menengah. Dia ingin mengejutkan gurunya. "Baik, jangan kecewakan aku sebagai gurumu." Murong Sisi menaruh harapan tinggi pada Gong Sun Roxy. Meskipun dia tahu jika Tan Yun memainkan pertandingan tersebut, hasil dari pertandingan ini pasti akan lebih baik. Tetapi, dia tidak dapat melakukan itu. Alasannya sederhana. Tan Yun adalah murid divisi pil. Jika dia mewakili divisi senjata dalam kompetisi seni senjata, tidak peduli dia menang atau kalah, dia akan kehilangan muka. Oke guys, sampai di sini dulu alur ceritanya kali ini. Kita lanjutkan lagi ke next video. Jangan lupa like, share, and subscribe.